one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom. She can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs rebound. Hai sobat-sobatku yang baik hati dan tidak sembrono. Gimana kabar hari ini? Apakah kalian tertawa? Atau kalian menangis? Ya, seperti apapun kalian hari ini, yang terpenting kalian baik-baik saja. Oke sobat, tidak usah banyak basa-basi dan tidak usah pakai intro. Kita langsung saja play dan crot ke videonya. Wow, apakah kalian tahu video apa barusan? Ya, benar sekali. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang ibu yang sedang dijambret. Waduh, kasihan sekali bukan si ibu itu ya. Tadinya gua mau nolongin, tapi pas OTW TKP gua terpeleset denganku. Iyau. Kalau kita cerna dan kita analisis video barusan, harusnya video itu jadi satu motivasi untuk kita. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu berhati-hati. Kalau perlu belajar ilmu bela diri agar kita bisa melindungi diri kita dari godaan para ladies. Wahai, sorry boy. Maksudnya agar kita bisa melindungi diri kita dari para penjahat seperti barusan ya. Ngomong-ngomong bela diri, kalian tahu nggak? Ternyata di dunia ini ada beberapa ilmu bela diri yang secara khusus dirancang untuk membunuh lawan. Wow. Dan apakah kalian tahu salah satunya yaitu berasal dari Indonesia? Wede, keren. Dan tentunya video ini cocok banget nih buat kalian yang ingin belajar bela diri. Karena di sini gua bakalan ngasih tahu 10 ilmu bela diri paling mematikan di dunia. 1. Ninjutsu. Ya, ninjutsu merupakan seni atau olahraga bela diri yang berasal atau lahir atau keluar atau cerot dari Jepang. Yang mana pada awalnya seni bela diri ini dipraktikkan pada tahun 539 oleh segenap kelompok pendekar. Oh, bukan yang itu sob, tapi dipraktikan oleh segenap kelompok filsuf dari Tiongkok yang melarikan diri ke Jepang. Alasan mengapa seni bela diri ini dikenal mematikan karena ternyata bisa membunuh targetnya atau lawannya, tapi bukan pasangannya ya sob. Aku jijik, aku benci. Oke, yang mana dalam prosesnya ninjutsu ini bergerak dalam bayang-bayang. Bela diri ini mengutamakan efisiensi atau bagaimana caranya dan seperti apapun caranya agar bisa mematikan atau membunuh targetnya. Wow, ngeri. Dan menariknya, tidak semua orang bisa melakukannya. Dan orang yang bisa melakukan seni bela diri ninjutsu ini dikenal sebagai ninja. Pada zamannya, para ninja menggunakan seni bela diri ini sebagai kartu truf untuk membunuh lawan-lawannya.
Dan seni bela diri ini juga kebanyakan atau lebih sering dipraktikkan di Jepang. Namun seiring berjalan dan berubahnya zaman, yang tadinya zaman ini, kini zamannya ini. Bukan Kosuke. Lah, terus lu siapa? Kakek legend dong. Hah? Sugiono. Dan kini ninjutsu perlahan dilupakan dan mulai jarang digunakan. 2. Pencak silat. Pencak silat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang pastinya keaslian dan keampuhannya melumpuhkan lawan itu sudah teruji secara praktis. Sorry sob, bukan itu videonya, tapi yang ini. Oke, dan kabar baiknya pencak silat juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Desember tahun 2019. Dengan ditetapkannya pencak silat sebagai warisan budaya, hal itu pun membuat nama Indonesia terangkat dan harum mewangi. Bau bangke. Seni bela diri ini tumbuh subur di Indonesia karena kami besarkan dan kami rawat seperti anak kami sendiri. Seperti anak sendiri. Bango benar-benar kecap. Tumbuh subur di Indonesia dengan banyak perguruan-perguruan mulai bermunculan. Gitu sob maksudnya ya. Seiring berjalannya waktu, seni bela diri ini banyak dikenal di negara-negara lain karena keampuhannya mematikan pergerakan lawan dan mengeksploitasi kelemahan lawan dengan cepat. Lebih tepatnya pencak silat lebih dominan ke melumpuhkan, menghancurkan, dan mencari kelemahan lawan dengan cepat. Namun meskipun sudah teruji ampuh menghancurkan lawan, tapi pencak silat ini tidak untuk menghancurkan hubungan ya sob. Wah, itu bukan lagi ceritanya, oke? Hahaha. Dan karena inilah yang menjadikan seni bela diri pencak silat ini dianggap sangat mematikan. 3. Krav Maga. Ya, seni bela diri yang satu ini disebut Krav Maga, yang mana Krav Maga ini diperkenalkan pada dunia di tahun 1930. Krav Maga adalah suatu bentuk sistem pertahanan diri yang dikembangkan oleh Israel. Tujuan utama Israel mengembangkan seni bela diri ini yaitu untuk melatih personil militer. Ya, lebih tepatnya seni bela diri ini dikembangkan oleh Israel untuk melatih para personil militernya dalam pertarungan tangan kosong dengan jarak dekat. Hebatnya lagi, olahraga bela diri ini difungsikan menggunakan gerakan naluriah dan serangan balik yang sangat agresif, bahkan tanpa menggunakan elemen seni bela diri tradisional sedikit pun. Seni bela diri Krav Maga ini selain difokuskan pada pertarungan jarak dekat, Krav Maga juga menitik beratkan kepada bagaimana cara menggunakan senjata tajam dan senjata api yang efektif dan efisien.
Karena itu, kebanyakan seni bela diri ini digunakan oleh pasukan militer agar para prajuritnya mahir dalam menggunakan senjata. Ya, seni bela diri ini dikenal mematikan karena penggunaan alat tambahan seperti senjata tajam dan senjata berapi, dan tekniknya yang begitu efektif untuk memusnahkan lawan. Dan karena itulah Krav Maga lebih banyak dikenal sebagai seni bela diri militer. Tentu saja jika kalian ingin mempelajarinya, kalian juga bisa. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kayak yang satu ini. Waduh, kasihan sekali ya sob. Ya, tentunya teknik utama dari Krav Maga ini menekankan pada netralisasi ancaman maksimum dalam konteks. Sistem ini diakui keunggulannya karena telah diadopsi oleh pasukan pertahanan Israel dan juga badan-badan penegak hukum internasional seperti FBI, Mossad, SWAT, dan lain-lainnya. Empat, Taekwondo. Taekwondo adalah salah satu seni bela diri yang paling banyak diminati. Kenapa? Karena Taekwondo juga merupakan salah satu yang paling populer di antara daftar ini. Seni atau olahraga bela diri yang berasal dari Korea Selatan ini termasuk seni bela diri yang mematikan. Wow, ternyata Korea ini bukan hanya terkenal karena melahirkan bibit-bibit unggul ya, apalagi yang cewek-cewek itu seksi-seksi, aduh cantik banget. Ternyata Korea juga terkenal karena mempunyai seni bela diri yang amat mematikan. Seni bela diri Taekwondo dalam prosesnya menitik beratkan pada tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Saking terkenalnya Taekwondo, kini banyak yang mendirikan akademi, bahkan sampai diperlombakan seperti yang terjadi di video yang satu ini sob. Wahai, ini bocah ngapa ya, bukannya latihan serius malah asik joget-joget. Tapi bukan video yang tadi maksud gua, tapi yang satu ini. Ya, kalau kita mau teliti atau analisis secara harfiah, seni bela diri Taekwondo mempunyai arti seni menendang dan meninju. Akan tetapi, seni bela diri ini lebih berfokus pada tendangan, yang mana dalam adegan yang sesungguhnya satu tendangan saja bisa langsung menjatuhkan lawan lewat satu tendangan yang mematikan. Lalu kenapa sih seni bela diri Taekwondo ini dikenal sebagai salah satu yang paling mematikan? Penasaran? Ya penasaran lah, masa enggak? Oke, ternyata kenapa Taekwondo bisa masuk ke salah satu yang paling mematikan, yaitu karena Taekwondo memiliki kekuatan tendangan yang digunakan pada seni bela diri Taekwondo ini bisa menjatuhkan lawan dalam hitungan detik. Wow, ganas bukan? Hati-hati loh sama anak Taekwondo, bisa-bisa ditendang. Hehehe. 5. Kungfu. Seni bela diri kungfu merupakan salah satu yang tertua dalam daftar ini. Pasalnya, seni bela diri yang berasal dari Tiongkok ini mengandalkan kecepatan tangan kosong untuk menyerang lawan-lawannya. Seni bela diri ini bisa menimbulkan efek mematikan karena saking cepatnya, meskipun tanpa menggunakan senjata sekalipun.
kecepatan tangan menjadi andalan bagi para seniman bela diri kungfu. Tak hanya itu saja sob, kecepatan yang digunakan pada seni bela diri kungfu juga diiringi dengan kekuatan. Karena dalam proses latihannya, para master kungfu selain melatih kecepatan, mereka juga melatih tenaga dalam sebagaimana yang terlihat di video ini. Dan karena itulah seni bela diri kungfu ini termasuk sangat mematikan, mengingat lawan akan sulit untuk melancarkan serangan balik. Bahkan bukan hanya sulit untuk menyerang balik, sebelum lawan bisa bertindak, si master kungfu sudah lebih dahulu mengetahui gerakan lawannya dan akan melakukan serangan mematikan seperti yang terjadi pada video berikut. Dan sampai saat ini bela diri kungfu masih dilestarikan secara turun-temurun di negara Tiongkok. Wow, sungguh sangat ngeri sob ya. Coba kalian bayangkan seandainya kalian yang menjadi lawan si master kungfu ini. Tentunya kalian tidak akan bisa berkutik, ya kan? Dan sampai saat ini bela diri kungfu masih dilestarikan secara turun-temurun di negara Tiongkok. 6. Muay Thai. Muay Thai adalah seni bela diri yang berasal dari Thailand, yang mana Muay Thai adalah seni bertarung yang mengandalkan siku, lutut, tinju, dan tulang kering. Tapi bukan tulang punggung ya sob. Hehehe. Muay Thai berfokus pada keseimbangan gerakan tubuh dalam proses menyerang, meninju, menendang, dan menghalangi semua pergerakan lawan. Dan kenapa sih bisa disebut sebagai salah satu yang mematikan? Ya, karena Muay Thai juga punya jurus rahasia yang bisa bikin seekor kerbau dewasa terbunuh dalam sekejap. Wow, sungguh jurus rahasia yang begitu sangat mematikan. Tentunya jangan coba-coba sama praktisi Muay Thai sob. Bisa-bisa nasib kalian sama seperti si kerbau dewasa ini yang tentunya sudah tahu apa itu cinta ya sob. Kata Muay Thai berasal dari bahasa Sanskerta Mafia yang berarti tinju bela diri, yang mana bahasa Sanskerta adalah bahasa suci umat Hindu, Buddha, dan Jain. Bahasa ini merupakan Basantara Asia Selatan pada zaman kuno sampai hingga pertengahan zaman. Dan kata Thai berasal dari kata Tai, yaitu suku Thai atau kerajaan Thai. Dan karena itulah Muay Thai disebut sebagai seni 8 tungkai atau ilmu 8 tungkai. Karena tekniknya sangat syarat menggunakan pukulan, tendangan, siku, dan serangan lutut. Sehingga pengguna 8 titik kontak ini bisa membagi tekniknya menjadi 2 poin tinju, yaitu tinju gaya barat, dan 4 poin yaitu tangan dan kaki yang digunakan dalam seni bela diri yang berorientasi sebagai olahraga. Seorang praktisi Muay Thai dikenal sebagai Nak Muay, sedangkan praktisi barat kulit putih atau non Asia Tenggara kadang-kadang disebut sebagai Nak Muay Parang yang berarti petinju asing. Tapi bukan petinju yang satu ini ya sob. Hehehe. 7. Jiu-Jitsu Brazil. Brazilian Jiu-Jitsu atau yang biasa disebut BJJ adalah seni bela diri tempur jarak dekat asal Brazil, Amerika Selatan, yang mana jurus-jurus yang ada pada bela diri ini mewarisi beberapa teknik bertarung judo dari Jepang. Dan Jiu-Jitsu Brazil juga berfokus utama pada pertarungan yang mudah
melumpuhkan lawan, bahkan lawan yang badannya lebih besar sekalipun. Salah satu teknik dan trik yang sangat menakutkan dari seni bela diri BJJ ini adalah teknik gulatnya yang sangat mengerikan, yang mana teknik gulatnya ini bisa membunuh lawan dalam waktu singkat. Wow, sangat mengerikan sekali bos teknik gulatnya ini ya. Tentunya seni bela diri ini akan sangat berguna banget nih sob ketika kita sedang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Contohnya seperti video ini. Delapan, eskrima. Eskrima adalah seni bela diri tradisional yang fokus utama atau dasar latihannya yaitu dengan mempelajari tongkat-tongkat tajam berupa pisau. Namun meskipun begitu, eskrima ini juga lebih mengutamakan jurus tangan kosong. Ketika seorang praktisi eskrima sudah mahir mempraktikkan teknik dasarnya seperti yang satu ini sob. Ya, seni bela diri yang berasal dari Filipina ini punya jurus spesial saat bertarung jarak dekat. Beberapa teknik rahasianya adalah gulat, dan salah satu jurusnya disebut sangat mematikan, bahkan sampai bisa langsung dengan mudah melucuti senjata lawannya. Dan karena itulah disebut seni bela diri yang mematikan, karena eskrima juga punya jurus rahasia tangan kosong dengan gerakan kuda-kuda kaki misterius yang bisa membuat lawan langsung terbunuh dalam beberapa detik setelah berjalannya pertarungan. Ini gila sih. Seandainya saja kita mempunyai teknik jurus ini, tentunya itu akan membuat kita sangat wow, terlihat keren sekali ya sob. Gimana nih setelah nonton video ini, tertarik nggak untuk berlatih seni bela diri yang satu ini? Eits, tapi jangan sampai kayak orang-orang yang ada di video ini ya sob. 9. Aikido. Seni bela diri Aikido berbeda dengan bela diri pada umumnya. Aikido lebih mengutamakan pada latihan, kekuatan fisik, dan kecepatan. Dan Aikido juga lebih mendasarkan latihannya pada penguasaan diri dan kesempurnaan teknik. Teknik-teknik yang digunakan dalam Aikido kebanyakan berupa teknik elakan, kuncian, lemparan yang tampak sama dengan bantingan. Namun kebanyakan di perguruan Aikido, teknik-teknik pukulan maupun tendangan dalam praktiknya jarang digunakan atau lebih ke dihilangkan. Sebenarnya teknik pukulan dan tendangan di dalam Aikido tidak dikenal sedemikian sempitnya, sehingga terdapat istilah atemi, atau sebagai suatu cara untuk menggunakan segala kemungkinan-kemungkinan yang seluas-luasnya dalam mendaya gunakan tubuh untuk memukul, menendang, dan setaranya, termasuk menggunakan dahi, siku, lutut, dan lainnya. Walau demikian, dengan berbagai alasan teknik atemi ini cenderung ditinggalkan atau dihilangkan oleh banyak perguruan Aikido. Wah, kenapa ya kira-kira sob? Kok dihilangkan? Padahal dalam pertarungan kalau tidak ada pukulan dan tendangan itu serasa bukan saat bertarung sob, tapi malah ke seperti orang sedang atraksi yang berada di video berikut ini sob. Ya, keunikan Aikido adalah gerakannya yang hampir tidak pernah mundur selangkah pun dalam mengatasi berbagai jenis serangan-serangan lawan. Dan gerakannya cenderung melingkar dibandingkan lurus-lurus. Di dalam konsep gerakan inilah kita akan banyak memahami secara nyata falsafah Aikido, yang mana dalam arti sesungguhnya banyak orang yang tertarik belajar Aikido itu karena ketertarikannya terhadap falsafahnya. Uniknya justru terletak pada kesinambungan pemahaman antara seorang praktisi dan seorang filsuf. Sehingga saran setiap para guru Aikido kepada mereka yang ingin mengetahui Aikido secara cermat adalah dengan latihan. Tentu saja sob ya, bukan dengan berbaring tidur santai seperti yang satu ini sob.
10. Sambo. Sambo adalah teknik pertahanan diri yang berasal dari Rusia dan satu-satunya seni bela diri yang dekat dengan teknik Krav Maga atau teknik bertarung militer Israel. Seni bela diri ini berkembang pada tahun 1920-an dan punya jurus mematikan karena mewarisi teknik bela diri lain seperti Kodokan Judo, Jujutsu, dan lain-lainnya. Dan ternyata Sambo juga memiliki 5 jenis berbeda, yaitu Combat Sambo. Combat Sambo dibuat untuk para militer. Tidak hanya gaya mengunci, tetapi Sambo ini juga menggunakan senjata. Freestyle Sambo. Freestyle Sambo menggunakan teknik mencekik. Namun teknik ini sempat dilarang dalam olahraga Sambo karena itu sangatlah berbahaya sekali. Bela diri Sambo. Bela diri Sambo adalah jenis Sambo yang paling umum untuk dipelajari. Pada jenis ini diajarkan cara membela diri terhadap senjata dan hal-hal sejenisnya. Banyak metode serangan memanfaatkan agresi lawan. Gerakan ini juga mirip dengan Jujitsu dan Aikido. Sambo khusus. Sambo khusus ini dirancang untuk unit tertentu dengan serangan dan respon yang sangat cepat. Dalam hal ini, Sambo khusus sangat mirip dengan Combat Sambo tetapi dengan serangan yang memiliki tujuan tertentu. Your legs around either side of your opponent, one high on the torso, the other just in the crease of the knee. Olahraga Sambo. Olahraga Sambo sangat mirip dengan judo. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan mematahkan pertahanan lawan. Aturan kompetisi mengizinkan semua jenis kuncian, termasuk mengunci dengan menggunakan kaki tentunya sob ya. Oke sobat, menurut kalian seni bela diri manakah yang paling mematikan menurut kalian? Di antara 10 seni bela diri yang mematikan di dunia ini sob. Yang kalian punya pendapat dan saran kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Dan itulah tadi 10 seni bela diri yang paling mematikan di dunia. Oke, di video berikutnya kita akan bahas asal mula dari ke-10 seni bela diri ini ya sob. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse.